Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yakni sipil D akan membahas tugas rekayasa hidrologi dengan anggota 1 Nanang Wahyudi, 2 Muhammad Zidni Inman, 3 Muhammad Ebit Mustafa, 4 Faiz Aminuddin. Tugas 4. Lengkapi tabel di bawah ini sesuai dengan gambar yang ditunjukkan. Jawaban merupakan kelompok. Tampilkan dalam bentuk vlog kelompok. Infiltration ditunjukkan pada huruf H. Infiltration adalah aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah itu sendiri. Di dalam tanah, air mengalir ke arah pinggir sebagai aliran perantara menuju mata air danau dan sungai, atau secara vertikal yang dikenal dengan penyaringan menuju air tanah. 2. Return flow. Return flow ditunjukkan pada huruf A. Return flow adalah aliran yang disadap untuk irigasi lahan sebagian yang tidak dimanfaatkan oleh lahan kembali ke sungai berupa limpasan dan rembesan. 3. Overland flow ditunjukkan pada huruf I. Overland flow adalah air hujan yang meninggalkan daerah aliran sungai atau DAS setelah terjadi hujan atau badai dan tidak lagi mengalami infiltrasi ke tanah dan mengalir ke permukaan tanah menuju sungai terdekat. Flash flow ditunjukkan pada huruf B. Flash flow adalah aliran air ke sungai pada saat terjadi limpasan. Aliran dasar ini merupakan suatu komponen daerah sungai yang mempengaruhi persediaan air di musim kemarau. Interception berada di kode gambar A, rock fall berada di kode gambar J, precipitation di gambar kode E. Interception adalah air hujan yang jatuh ke permukaan bumi tidak langsung menyentuh tanah dikarenakan terhalang oleh daun, tumbuhan dan gedung sekitarnya. Rock fall yaitu proses yang menggambarkan bagian daun basah yang menempuh air berlebihan ke permukaan tanah. Pada saat ini memiliki daya erosi yang lebih besar karena lebih berat dari air hujan. Precipitation adalah cairan atau zat padat yang berasal dari hasil kondensasi atau penguapan uap air yang jatuh dari awan dan sampai ke tanah. Nomor 8. Evaporation, proses perubahan molekul di dalam keadaan cair dengan spontan menjadi gas. Proses ini adalah kebalikan dari kondensasi. Nomor 9. Transpiration, proses hilangnya uap air dari permukaan tumbuhan. Nomor 10. Stream flow, aliran yang berada di dalam aliran sungai dan saluran lainnya. Ini adalah komponen penting dari siklus air. Evaporation dapat kita lihat pada gambar dengan kode D. Transpiration dapat dilihat di gambar dengan kode G. Stream flow dapat dilihat di gambar dengan kode C. 1. Water table, permukaan air tanah atau garis permukaan air tanah bebas yang biasanya dianggap sebagai batas zona kejenuhan dalam lapisan penyimpanan air atau aquifer. 2. Groundwater, groundwater D, semua air yang berada dalam ruang batuan dasar yang mengalir secara alami ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan. Sumber utama dari air tanah yaitu air hujan yang meresap ke dalam tanah. Peresapan air hujan ini terjadi selama pengaliran air hujan ke laut atau ke aliran sungai. 3. Capillary bridge B. Ini lapisan bawah permukaan di mana air tanah merembes dari permukaan air dengan tindakan kapiler untuk mengisi pori-pori. Pori-pori di dasar pinggiran kapiler diisi dengan air karena saturasi tegangan. Yang terakhir, variable source area for saturation excess overland flow. Yang C, yang ini. Kelebihan saturasi aliran darat terjadi ketika tanah menjadi jenuh dan tambahan curah hujan atau irigasi menyebabkan limpasan. Jenis limpasan ini adalah mekanisme utama di balik hidrologi VSA. Terima kasih, sekian vlog tentang hidrologi dari kelompok kami.